Anggaran pemilu 2024 yang angkanya fantastis mencapai 76 triliun rupiah ini dinilai tidak transparan. Hal itu pun kemudian menimbulkan spekulasi jadi ladang korupsi. KPU dan Bawaslu diminta menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran pemilu lewat situs resmi KPU yang bisa diakses masyarakat. Kita bahas hal ini bersama dengan dua narasumber. Bergabung dari luar studio ada Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI. Bang Doli, selamat sore, sudah bergabung? Baik, ada juga bergabung bersama kami Lusius Karus, peneliti Formapi. Bang Lusius, selamat sore. Selamat sore. Baik, Bang Doli saya sapa kembali. Bang Doli, selamat sore. Oke, sambil menunggu Bang Doli kita ke Bang Lusius terlebih dahulu. Bang Lusius, kalau melihat ramai sekali suara-suara mengenai adanya dugaan tidak transparan dari anggaran pemilu 76 triliun ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira sih dugaan anggaran pemilu yang tidak transparan itu muncul karena keinginan teman-teman untuk mengontrol gitu ya, sejauh mana KPU melaksanakan tugasnya. Dan salah satu hal yang kemudian bisa dijadikan indikator pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum itu ya dari penggunaan anggaran gitu ya. Dan saat kemudian dilakukan pencarian di website KPU untuk mengetahui anggaran yang digunakan oleh KPU, ya kita tidak menemukan informasi yang memadai di website itu, ya. Kenapa kemudian perlu disuarakan pentingnya transparansi itu dalam pengelolaan anggaran pemilihan umum? Karena kita tahu sendiri anggaran 76 miliar itu tentu anggaran yang sangat fantastis gitu ya. Kalau kemudian dikelola secara tertutup, selalu ada potensi anggaran itu bisa disalahgunakan ya. Apalagi kita mendengar sekarang ada begitu banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara gitu ya. Dan itu kan semua terkait dengan penyalahgunaan anggaran. Ya. Kenapa kemudian penting bagi penyelenggara pemilu juga untuk memastikan pengelolaan keuangan penyelenggaraan pemilu itu dilakukan secara transparan agar tidak ada kemudian ruang bagi mereka untuk melakukan penyimpangan yang ujungnya bisa jadi korupsi ya. Jadi saya kira ini kontrol dasar yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk memastikan penyelenggaraan pemilu itu berlangsung sukses gitu ya, dengan kemudian tercapainya tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu untuk pemilu 2024 itu. Oke, saya sapa kembali Bang Doli. Bang Doli, selamat sore. Nampaknya masih belum juga bergabung bersama kami. Kalau tadi mengutip ini ada kontrol begitu ya, tapi Formapi bukannya justru menduga ada dana sosialisasi yang diterima oleh anggota Komisi 2. Betul, Bang? Saya kira memang ada kita tahu ada kerjasama gitu ya, sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Komisi 2 gitu ya. Saya sendiri juga pernah menjadi narasumber gitu dalam beberapa kegiatan gitu ya. Dan itu kan menggunakan anggaran yang diplot untuk KPU gitu ya, untuk penyelenggaraan pemilu dan juga Bawaslu gitu ya. Dan saya kira kan anggaran ini kemudian bisa jadi menyulitkan kontrol yang mestinya harus dilakukan oleh Komisi 2 terhadap penyelenggara pemilu terkait dengan penggunaan dana mereka. Karena kita tahu betul Komisi 2 misalnya mendapatkan manfaat dari anggaran sosialisasi penyelenggara pemilu. Oke. Gitu. Tapi kalau kita ketahui Bang, kenaikan anggaran pemilu sampai dengan besar sekali ini hampir 3 kali lipatnya, 76 triliun rupiah. Ini berdasar pada berbagai persoalan kalau kita berkaca dengan tahun lalu, 2019 maksud kami. Permasalahannya ada seperti logistik, kemudian petugas yang gugur, akses hingga peningkatan kualitas pemilu. Jadi tujuannya, Anda setuju nggak efektif tidak ini akan meningkatkan kualitas dari aspek-aspek tersebut? Ya, saya kira hal-hal itu yang kemudian menuntut kami gitu ya untuk mendesak KPU untuk membuka anggaran mereka, penggunaan anggaran mereka gitu ya. Karena kalau alasan naiknya anggaran itu menjadi sangat signifikan karena masalah-masalah yang disebutkan tadi, mestinya ada kemudian solusi yang ditawarkan oleh KPU sekarang ini untuk menunjukkan bahwa mereka punya niat atau misi untuk mengoreksi apa yang dianggap gagal di pemilu 2019 ya.
Dan itu yang belum kita lihat gitu. Misalnya pelaksanaan sosialisasi sekarang ini itu belum cukup masif dilakukan sampai ke tingkat grassroots, memastikan kesiapan seluruh stakeholder untuk menyambut pelaksanaan pemilu 2024 Mhm, ya. mhm. Oke. Sebelum saya berlanjut, saya akan sapa lagi Bang Doli sudah bergabung bersama kami. Oke, nampaknya kita tidak bisa berkomunikasi dengan Bang Doli. Saya akan lanjut dialog ini dengan Bang Lusius. Ada Bang Doli. Bang Doli masih tersambung bersama kami? Bang Doli, selamat sore. Ya. Bang Doli, selamat sore. Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan kami di Studio 2 CNN Indonesia dengan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI. Saya lanjut ke Bang Lusius Karus. Bagaimana kemudian caranya supaya publik bisa mengawasi ini? Oke, saya dengar informasi dari teman-teman sudah join, Bang Doli. Bang Doli sudah join bersama kami. Bang Lusius, kita tunda dulu pertanyaan tadi. Saya ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, ada suara-suara yang menyebutkan ini dana 76 triliun rupiah, dana pemilu. Dengan angka sebesar ini katanya nggak transparan dan proses alokasinya juga nggak diketahui begitu. Tanggapan Anda yang menjadi partner dari KPU dan juga Bawaslu? Ya, pertama sebetulnya saya ingin menjelaskan ya angka 76,6 triliun itu adalah angka yang memang sudah berkali-kali kami review ya. Dari mulai saya tidak ingat persis apa dari 96 terus ke 80 sekian gitu. Jadi karena memang angkanya cukup besar dan kemudian kita tahu pada saat itu pada saat pembahasan kita dalam situasi ekonomi yang tidak baik-baik juga karena waktu itu kan COVID, harus ada pengekonomi bahkan sampai sekarang. Nah, jadi sebetulnya angka itu adalah angka yang memang sudah direview berkali-kali. Banyak item-item yang juga waktu itu minta dikoreksi. Nah, yang kedua adalah memang penambahannya terlihat signifikan kalau dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, itu angka itu termasuk yang paling besar adalah untuk pembiayaan honor tenaga penyelenggara sampai di tingkat KPPS ya. Karena waktu itu kami mendorong memang adanya penambahan honor. Karena selama ini ya kami menilai sangat tidak manusiawi. Jadi selama pemilu reformasi ini tidak pernah ada peningkatan honorarium dari penyelenggara pemilu. Ya, kasihan tingkat paling bawah itu cuma 400.000. Jadi jauh dari istilahnya itu yang tenaga kerja, lupa saya istilahnya. Jadi jauh dari angka yang selayaknya mereka terima gitu ya. Nah, oleh karena itu kita waktu itu memang adanya peningkatan. Nah, yang berikutnya adalah angka itu juga sudah termasuk adanya fasilitas pendukung, ya. Kantor, terus kemudian gudang dan seterusnya. Yang sampai saat ini itu dalam prakteknya proses pencairan penganggaran dan pencairan per tahunnya itu belum direalisasikan oleh pemerintah. Jadi masih juga banyak kantor-kantor oleh KPU itu masih nyewa, gudang juga masih pinjam dan segala macam. Jadi itu angka ideal untuk kita mensukseskan pemilu tahun 2024 yang memang belum terrealisasi semua, gitu. Ya, itu teman-teman KPU dan Bawaslu itu setiap mengajukan penganggaran kembali kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Keuangan, juga ada proses negosiasi, ada juga proses koreksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam Menteri Keuangan. Jadi angka itu sebenarnya bukan angka yang kemudian karena orang bilang dengan 76,6 tiba-tiba semua di 76,6 itu udah ada di KPU, enggak, gitu ya. Itu selalu dikontrol oleh pemerintah. Nah, jadi itu satu hal, ya. Jadi saya kira selama ini kami DPR, pemerintah itu berupaya supaya bagaimana kita mensukseskan pemilu
itu juga dengan seefisien mungkin dana anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, hal yang kedua adalah kita semua tentu setuju bahwa berapapun jumlahnya ya, mau 76 atau kemudian tiap tahun dipotong atau Rp1 pun memang harus dilaksanakan secara transparan. Harus ada pertanggungjawaban publik yang jelas gitu. Dan saya kira kita semua punya kepentingan untuk itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang menyampaikan bahwa diharapkan adanya transparansi dan segala macam, kami di DPR sangat mendukung untuk itu. Dan kami juga selalu minta kepada KPU dan Bawaslu untuk menggunakan anggaran itu sebaik-baiknya, ya. Tidak ada Rp1 pun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kalau dianggap angka tersebut sudah sesuai dengan pos-pos terbesarnya tadi, Bang Doli kemudian juga sudah menjawab bahwa akan melakukan secepatnya begitu ya untuk bisa mencantumkan anggaran pemilu di laman resmi mereka. Prosesnya sejauh ini seperti apa, Bang Doli? Saya teknisnya tidak tahu ya, kan itu sangat teknis. Fungsi kami di DPR ini kan 3 cuma pembuat undang-undang. Ya, dan selama ini peraturan termasuk sampai peraturan teknis itu selalu dikonsultasikan juga kepada DPR dan pemerintah, dan kemudian juga koordinasinya seperti apa, Bang Doli? Koordinasinya setiap saat kita informal, terus juga melakukan komunikasi, dan kemudian setiap rapat kerja pasti kita akan tanya progresnya. Nah, kalau misalnya soal tanggung jawab teknis itu kan ada di institusi masing-masing. Nah, kalau selama ini misalnya dianggap belum ada muncul di laman yang seharusnya memang itu diharuskan, ya nanti kita cek kenapa itu tidak disampaikan, dan kalau memang dalam batas waktu tertentu tidak ini, nanti kami akan panggil dan akan kami tanya. Oke, baik. Bang Lusius, terakhir singkat saja menanggapi hal tersebut, tadi sudah dikatakan ongoing nampaknya ya kalau kita menarik apa yang disampaikan oleh Bang Doli. Tapi apakah menurut Anda KPU mau mencantumkan anggaran pemilu di laman resmi mereka? Ya, seharusnya sih kalau tidak ada soal gitu ya, mestinya wajar saja kemudian anggaran itu disampaikan melalui laman resmi KPU gitu ya. Itu penting saya kira gitu untuk memastikan publik juga sejak awal waspada gitu ya dengan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh KPU, dan ini juga penting untuk KPU sendiri agar bisa mencegah diri gitu ya dari nafsu gitu ya untuk kemudian mengambil peluang gitu ya dari dana yang disediakan untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi saya kira ini desakan biasa, dan mestinya kemudian KPU membuka diri untuk melakukan koreksi kalau memang sejauh ini belum ada publikasi terkait dengan penggunaan anggaran itu di website mereka. Saya kira mesti mulai dari sekarang gitu ya, karena ada begitu banyak kegiatan yang harusnya sudah dilakukan secara maksimal oleh KPU, dan kami melihat itu belum cukup masif dilakukan seperti sosialisasi ya. Ada begitu banyak orang yang mungkin belum sangat paham seperti apa pelaksanaan pemilu serentak dalam 1 tahun antara pemilihan umum dengan pemilihan di tahun 2024. Karena itu saya kira dana yang ada bisa dimaksimalkan untuk itu, dan untuk mencegah penyalahgunaan yang mesti harus terbuka. Gitu. Baik. Kita harapkan DPR di sini, karena ada Bang Doli ya, kita harapkan DPR bisa terus mendorong KPU dan Bawaslu menerapkan transparansi anggaran minimal dengan mencantumkan di laman resmi KPU dan Bawaslu. Bapak-bapak, terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesian Newsroom. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Lusius Karus, peneliti Formapi. Selamat sore, salam sehat. Selamat sore.